sekarang itu dari Dinas Pendidikan dan arahan dari Wali Kota kemarin itu setiap sekolah wajib menerima anak-anak inklusi, wajib itu, entah itu swasta atau negeri itu wajib, apalagi negeri sekolah pemerintah wajib menerima, tidak boleh menolak dalam kondisi apapun. Hanya saja yang kita terima itu inklusinya itu terbatas nih, bukan yang inklusi yang mohon maaf yang kategorinya berat kayak misalkan mohon maaf ini tunanetra, kemudian Down syndrome atau apa gitu. Memang kita tidak menerima. Pasti ada sekolah khusus kan kalau yang seperti itu kita arahkan ke SLC. Cuman yang kita terima itu yang ringan seperti speech delay gitu. Kemudian autis ringan, ada autis ringan di sini. Kemudian ada juga yang slow learner. Slow learnernya itu anak-anak yang memiliki IQ sekitar 70, 83 ada, yang 70 juga ada. Sebenarnya kalau sudah 70 itu dikategorikan dengan kondisi ini ya, ringan, termasuk yang ringan kalau secara umumnya. Cuman kalau di tempat kami, kalau tempat umum itu memang agak berat gitu, karena memang di tempat kita itu kan ada pelajaran Cambridge-nya, kemudian nasionalnya, kita ada Cambridge-nya, jadi yang anak-anak yang berkebutuhan khusus ya kita sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ya kita tidak menuntut lah untuk anak-anak seperti itu, kita tidak tuntut untuk mereka bisa mengikuti pelajaran seperti pada umumnya gitu. Kita turunkan grade-nya, disesuaikan dengan kemampuan. Iya, kita sesuaikan. Apalagi sekarang kan ada kurikulum berdiferensiasi ya. Cuman untuk selanjutnya kita tidak tahu ya kurikulumnya berbeda lagi. Hanya saja kalau di tempat kami kondisi anak-anak yang spesial seperti itu, yang kayak inklusi itu kita akan tangani semaksimal mungkin. Tidak dibiarkan. Mungkin kalau di kelas ini ada guru pendampingnya atau dengan beberapa kategori. Ada beberapa kategori. Kebetulan saya koordinator inklusinya. Jadi kalau ada permasalahan itu masuknya ke saya. Ada beberapa ini, sebentar saya tunjukkan datanya ya. Ada beberapa kategori. Kemarin itu sempat kita infokan ke dinas tentang kondisi anak-anak inklusi di tempat kita. Ada sekitar 15-16 siswa. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kelas 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Ada yang terbaru itu adik-adik. Ya. Kemudian cuman adik-adiknya masih bisa dikendalikan. Dan kebetulan karena yang sekolah di sini itu kan rata-rata menengah ke atas. Jadi ketika kita menginformasikan kondisi anak tersebut, kita minta untuk mengadakan asesmen tentang kondisi anak tersebut, baru kemudian kita tahu kondisinya dan arahan dari psikologi. Nanti orang tua sama sekolah kerjasama bagaimana cara menangani kondisi anak tersebut. Kalau misalkan membutuhkan shadow, ya pasti orang tua harus mengadakan shadow gitu. Misalkan yang di kelas 1B itu ada satu anak autis. Autisnya sebenarnya autis ringan, hanya saja anaknya masih belum bisa diajak komunikasi. Yang untuk tatap mata itu agak masih susah, jadi masih terapi juga. Itu ada, nanti dan ada di kelas 1D itu satu anak yang kondisinya itu agak lumayan, tapi masih belum diketahui karena masih belum ada tes psikologinya. Yang diketahui dari awal itu info dari orang tuanya masih speech delay. Cuman
karena dalam perkembangan waktu itu kan kita ada observasi, sudah ada beberapa bulan itu sebenarnya kita sudah infokan kondisi anak tersebut dan harus diadakan asesmen untuk kebutuhan selain speech delay-nya itu gitu. Masih belum ada kemungkinan itu memang ada spesialis lain selain itu, cuman kita tidak boleh menjas, hanya lihat ciri-cirinya, melihat ciri-ciri anak tersebut. Jadi kalau guru itu sebenarnya kita tahu kondisinya anak dengan observasi saja sebenarnya sudah tahu, cuman menjas itu kita tidak boleh. Yang boleh menjas itu hanya psikolog yang berkompeten karena ada asesmennya di situ. Kalau kita tidak boleh. Tapi karena mungkin yang lebih tahu psikolog dan punya alat tesnya. Mereka punya alat tesnya dan punya ilmunya. Kalau kita kan sekedar tahu ciri-cirinya dan karena pengalaman sudah sering mengajar anak-anak yang mungkin kategorinya sama sehingga kita tahu cara mengatasinya. Cuman kita tidak boleh lepas kerjasama dengan orang tua itu wajib, hukumnya wajib. Kalau misalkan ada satu orang tua yang susah diajak kerjasama, itu menghambat perkembangan anak, pasti akan terhambat perkembangan anak karena memang ada kriteria orang tua yang yang kurang mau menerima kondisi anak. Mungkin diserahkan sama gurunya semua ya, gitu. Terus dianggapnya itu sama dengan yang lain. Dianggapnya itu kondisinya normal. Ada satu yang seperti itu, yang agak susah kalau diarahkan untuk asesmen selanjutnya itu masih kurang mau memang. Karena menganggapnya sama dengan yang lain. Hanya dikasih shadow saja. Sebenarnya bukan shadow tapi pendampingan dari mbaknya. Jadi pembantu yang terima itu untuk mendampingi. Sebenarnya kalau misalkan dari kita sih menginginkan untuk diadakan asesmen dulu, baru kemudian hasil dari asesmen itu apa, baru kita lakukan tindakan. Kalau penanganannya sesuai dengan kondisinya anak-anak. Di kelas 1 misalkan adik-adik ya pasti itu kan adik-adik biasanya itu lebih ke sikap ya. Iya. Lebih ke sikap dan biasanya itu kita arahkan untuk diikutkan terapi okupasi. Kalau tahu ya terapi okupasi ya. Jadi untuk melatih anak-anak bisa konsentrasi. Sebenarnya dari saya pribadi ada pertanyaan kayak boleh? Dan itu saya tanyakan juga ke dosen saya. Dan ini kebetulan bisa ketemu sama ibu yang kebetulan emang lagi di bidangnya gitu. Ada sih itu kayak satu pertanyaan yang mungkin buat saya itu kayak sebenarnya pembekalan buat para pendamping guru-guru buat ABK ini untuk pendidikannya itu bedanya dengan sama guru-guru yang semisal guru-guru di SLB, karena kan itu ada jurusannya tersendiri ya. Kalau semisal untuk sekolah SLB itu kan ada namanya jurusan PLB, pendidikan luar biasa. Nah, kalau buat para pendamping ABK ini sebenarnya tuh kayak pembekalannya tuh dari mana gitu? Kalau pendamping ABK itu dari psikolog biasanya. Jadi ada beberapa teman psikolog itu. Jadi kalau misalkan kalau dari sekolah tidak ada, misal pendampingan yang shadow itu nggak ada. Cuman kalau kita misalkan membutuhkan untuk pendampingan itu kita arahkan ke teman psikolog kita gitu. Ada lembaga psikologi yang kerjasama dengan kita, kemudian kita arahkan gitu. Nanti mereka yang mencarikan, bukan dari kita. Dan pastinya itu yang memiliki kompeten sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi emang nggak ada kayak pembakaran pendidikan khusus buat para pendamping atau ABK ini nggak ada. Kalau pendamping itu kan pastinya mereka sekolahnya sebelumnya dan dia sudah spesialisasi di psikolog mereka. Jadi yang pendamping ABK itu bukan dari orang biasa, bukan dari orang umum, bukan. Kita arahkan, pertama kali kita lakukan adalah asesmen.
Setelah hasil asesmen keluar, kemudian misalkan kok dari psikolog ini diperlukan pendamping atau shadow. Nah, dari psikolog itu nanti memberitahu, oh ini nanti pendampingnya seperti ini. Karena ini kondisinya seperti ini. Ada dari psikologinya itu ada. Kemudian untuk orangnya itu yang menunjukkan juga psikolog, bukan dari kita. Oh berarti emang ya terus lagi balik lagi ke bidang psikolog. Iya, karena kaitannya sama, mohon maaf, pembiayaan. Iya, karena shadow itu kan bayar sendiri dan dibebankan ke orang tua, bukan dari sekolah gitu. Tapi itu hanya untuk anak-anak khusus ya, untuk anak-anak yang memang agak luar biasa kalau misalkan kita kewalahan gitu. Tapi kalau masih bisa ditangani, kita sendiri yang tangani. Kayak misalkan ini yang kelas 2 itu ada Safik itu autis ringan, tapi dia masih sudah bisa diajak komunikasi, perkembangannya bagus luar biasa anaknya. Jadi ya memang kesana kemari, tapi secara satu materi dia nggak ada masalah. 2, komunikasi itu dia itu sudah bisa komunikasi dengan 2 arah. Ya kadang memang mudah teralih, tapi dia sudah bisa. Jadi kadang-kadang masuk ke kelas saya, kelas 2. Karena kelas 1, tadinya saya ngajar di kelas 1 dan dia sering dititipkan di kelas saya kalau pas gurunya kan nggak ada shadownya, kalau misalkan missnya sedang di kamar mandi atau sedang ada kegiatan, itu biasanya dititipkan saya karena takutnya hilang, karena anak-anak kayak gitu kan lari-lari ke sana kemari, nggak terarah gitu. Nah titipkan saya, jadi dia hafal. Kalau kesini sukanya datang assalamualaikum langsung jalan, tak sambil ngomong. Tapi kita arahkan, kalau masuk misalkan tiba-tiba nyelonong gitu, kalau masuk harus ketuk pintu dulu, salam izin, kalau tidak diizinkan nggak boleh masuk. Nah, jadi ngomongnya memang kita ini sudah mulai mengerti, dan kalau ngomong dengan anak-anak autis tidak boleh panjang kali lebar, nggak bisa, sedikit singkat. Ya singkat jelas yang mudah dimengerti anak, instruksinya harus jelas, bahkan kita pakai bahasa Inggris saja dia bisa paham gitu. Itu yang kondisi di kelas 2. Kalau yang di kelas saya beberapa tahun yang lalu ya, berarti sekarang kelas 3, 2 tahun yang lalu itu speech delay. Dia speech delay dan gangguan motorik kasarnya, jadi sering terjatuh, nggak ada apa-apa jatuh. Jadi misalnya jalan gitu sempoyongan mau jatuh, tapi ngomongnya juga gak jelas. Ada kejadian dia itu ikut arus dengan pada saat doa pakai di depan gitu, dia mengikuti arus sama yang lain. Tadinya memang saya pegang, masih lama-lama kan kalau anak-anak seperti itu nggak mungkin kita tangani dengan cara yang sama terus, pasti kita trik supaya dia bisa mandiri gitu, bisa kita lepas. Saatnya waktu kita lepas itu saya pantau biasanya dari belakang. Tapi karena banyak anak, dia terbawa arus ke atas. Karena kalau satu wajib di bawah, nggak boleh ke atas. Ke atas, saya nggak tahu tadinya. Waktu di kelas saya cari nggak ada. Sampai saya mengerahkan satpam di sini sama orang belakang ikut mencari semua. Nggak ada. Di jalan-jalan cari semuanya. Sampai orang tua pada waktu ada acara, jadi ada orang tua ikut mencari semuanya. Sampai saya budek itu, saking bingungnya ya. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya saya naik, saya buka satu-satu kelas. Barangkali dia nggak tahu kelasnya kan, masih awal-awal itu. Ketemu itu berpipis di sebelah sana, di tangga sana. Ternyata dia terbawa arus, nangis karena belum bisa ngomong, belum bisa bicara tapi nggak jelas. Saya aja masih belum paham waktu awal itu ngomongnya apa, nggak begitu jelas. Nah itu bagusnya anak-anak yang speech delay itu dijadikan satu dengan anak-anak normal, karena untuk memacu dia menambah kosakata, 2 untuk memacu dia untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi akhirnya teman-temannya pada tahu yang dimaksud dia ngomongnya apa, terus melatih dia untuk ngomong jelas. Jadi kayak di kelas itu kayak terapis juga ngomongnya apa, itu harus kita mangap yang jelas. Jadi bagus juga, perkembangannya bagus. Lama-lama
secara fisik, tapi dia memang orang tuanya welcome. Kita kasih masukan apa dilakukan, dari sana ada apa diinfokan ke kita. Jadi dari terapisnya juga ada terapisnya gitu, itu kan di terapis di Taman Bintang atau di mana gitu. Jadi ada informasi masuk ke kita, kemudian kita juga informasi ke sana, apapun kondisinya kita ini informasikan ya perkembangan. Alhamdulillah sekarang jalannya naik turun sudah, saya lihat sudah mulai bagus, meskipun ya memang kadang-kadang agak enggak stabil, tapi mohon maaf, tapi ini baik. Iya bisa enggak jatuh, sekarang udah enggak jatuh. Ya memang agak masih enggak stabil jalannya, tapi bagus. Kalau ketemu saya itu masih langsung lari salim gitu, ngomongnya juga sudah mulai bagus. Kadang-kadang WA saya kelas 1 itu dia sudah mulai WA saya. Memang saya sudah nggak apa-apa latihan untuk menulis kata, karena antara ucapan sama tulisan tuh kadang-kadang beda gitu. Jadi saya suruh untuk nggak apa-apa WA, kadang-kadang ngomong voice note gitu. Iya gitu, sampai sekarang tuh masih suka WA. Bagus jalannya, perkembangannya bagus. Yang penting itu jadi guru tidak mudah putus asa. Satu, itu guru itu harus dari hati. Kalau tidak dari hati, kalau karena uang, pasti anaknya nggak akan jadi. Tak jamin. Secara attitude, kemudian secara materi, kedekatan, emosional, kemudian untuk perkembangannya beda pasti. Kalau sudah dari hati sudah beda. Kalau mengajar dengan hati itu kondisi apapun akan diterima. Saya itu pernah satu saat itu punya murid waktu kelas 2, ngajar kelas 2. Itu anaknya kondisinya slow learner, belum bisa baca tulis, ngomongnya nggak jelas. Pokoknya waktu itu luar biasa itu. Dan ada eyangnya ikut masuk. Jadi dari kelas 1 itu sudah sama eyangnya. Waktu kelas saya itu ada eyangnya masuk ke dalam, nggak masalah, ikut masuk nggak masalah. Tapi kita trik, ada beberapa trik itu panjang itu panjang kalau kayak gitu. Jadi kalau anak-anak yang seperti itu dengan kondisi satu percaya dirinya, biasanya kayak gitu percaya dirinya kurang. Karena dia belum bisa baca tulis, huruf aja nggak hafal, harus dampingi eyangnya yang ikut menuliskan kadang-kadang. Sampai akhirnya saya suruh keluar eyangnya, tapi itu dengan trik. Tidak boleh kita langsung, eyang mohon maaf keluar, kita nggak bisa. Anak nggak bisa, anaknya ikut keluar nanti. Jadi kondisi seperti itu bertahap. Seminggu pertama apa, seminggu kedua apa, 1 bulan itu kita harus mencapai apa gitu. Terus kemudian bulan kedua, jadi ada targetnya. Kalau saya bulan kedua itu eyang harus di luar gitu. Terus melatih ngajari, mohon maaf, sisi umur, bersihkan imus, membersihkan diri. Anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata itu biasanya kayak gitu. Kondisi fisiknya itu gak bisa ngontrol, kayak meler, dibiarkan gitu. Ya kita yang mengarahkan untuk mengajari. Pokoknya jueh-juehe dari anak gitu. Cerewetnya guru itu seperti cerewetnya orang tua. Ya ngajari misi gitu. Kemudian ngajari untuk kamar mandi, bersihkan diri. Tapi memang targetnya untuk setiap anak-anak yang seperti itu tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin sudah perkalian, dia masih penjumlahan. Tapi yuk perkalian, tapi penjumlahan berulang dan nilainya yang kecil, nggak bisa yang besar. Itu pun sudah bagus tuh, sudah seperti itu udah bagus. Targetnya nggak usah muluk-muluk. Terus kalau misalkan dia bagus di hafalan, ya sudah kita kejar di hafalan aja. Ada kok yang autis itu hafalannya bagus, hafal tuh 130 bagus. Ini gitu.